Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Susanti Ginting. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang saya terima dari Bapak Dr. Andus Hans Franz Pontororing, Master Pendidikan, dan Ibu Deklai Nenggolan, Sarjana Teknik Master Pendidikan. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang organisasi dan manajemen bimbingan konseling. Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat bermacam-macam kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah petugas. Memerlukan pengorganisasian yang rapi agar terdapat keharmonisan demi tercapainya tujuan pendidikan. Ada beberapa alasan yang mendasari perlunya bimbingan konseling perlu diorganisasikan, yaitu 1. Bimbingan dan konseling di sekolah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehubung pendidikan merupakan sistem yang meliputi bagian-bagian yang kompleks. 2. Program bimbingan konseling merupakan bagian layanan yang cukup luas bidang geraknya. Aplikasi layanan bantuan pada siswa merupakan aktivitas profesional yang membutuhkan pengaturan mekanisme kerja berdasarkan rambu-rambu aturan yang ditetapkan. Ketiga, program bimbingan konseling perwujudannya merupakan kerja teamwork yang terdiri dari berbagai petugas. 4. Bimbingan konseling merupakan layanan profesional yang pelaksanaannya dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan. 5. Layanan dan bimbingan konseling mutlak memerlukan kontrol dan evaluasi. 6. Bimbingan konseling merupakan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh personil yang memiliki persyaratan pendidikan secara khusus, persyaratan personal, persyaratan keterampilan dan pengalaman, serta cukup waktu dalam pelayanannya. Untuk melaksanakan program itu, diperlukan petugas atau fasilitas atau material, dan anggaran belanja atau money. Sehubung dengan itu, berikut ini akan saya jelaskan 3 hal tersebut secara berturut-turut. Pertama, pola organisasi dan personalia bimbingan konseling. Pola organisasi yang baik adalah pola yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di mana pengorganisasian itu diterapkan. Ada berbagai pola organisasi dalam berbagai teori. Di bawah ini akan saya jelaskan 3 pola organisasi yang sekiranya dapat dipakai dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Pola-pola itu ialah pola organisasi lini dan staf, pola organisasi bimbingan dan konseling disarankan pemerintah. Pertama, saya akan menjelaskan organisasi lini. Pola organisasi ini
memiliki garis perintah, garis petugas, atau garis tanggung jawab dari pimpinan kepada bawahan secara langsung. Jenis organisasi ini banyak digunakan karena sederhana dan mudah. Hal ini nampak dari kekuasaan tertinggi berada pada pimpinan secara langsung. Pola-pola ini juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Organisasinya sedikit. 2. Jumlah karyawannya sedikit. 3. Hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung. 4. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan masih sangat rendah. 5. Semua anggota organisasi saling mengenal satu sama lain. 6. Tujuan yang diinginkan capai masih sangat rendah. 7. Alat-alat yang dibutuhkan masih sangat sederhana. 8. Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam. Kebaikan pola organisasi lini ini adalah 1. Proses pengambilan keputusan dapat berjalan dengan cepat. 2. Rasa solidaritas antara para anggota organisasi masih besar. 3. Disiplin masih tinggi karena pengawasan mudah dilakukan. Kelemahan pola organisasi lini adalah 1. Mudah sekali tujuan pribadi pimpinan menjadi tujuan organisasi. 2. Pimpinan besar sekali kemungkinan akan bertindak otoratis. 3. Seluruh organisasi sangat bergantung kepada seseorang. 4. Kesempatan bagi para bawahan untuk mengembangkan diri sangat terbatas. Kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Organisasi sudah besar dan kompleks. 2. Jumlah karyawan sudah banyak sekali. 3. Hubungan kerja yang bersifat langsung atau face to face sudah tidak mungkin lagi bagi seluruh anggota organisasi. 4. Terdapat 2 kelompok besar dalam organisasi. 5. Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan dipergunakan secara maksimal. Yang ketiga, ada organisasi yang disarankan oleh pemerintah. Personalisasi bimbingan konseling merupakan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan konseling yang meliputi kepala sekolah, konselor, wali kelas, guru, dan petugas administrasi bimbingan. Berikut saya akan menjelaskan tugas masing-masing personil di bawah ini. Pertama, kepala sekolah, di mana tugasnya 1. Menyusun program sekolah secara keseluruhan, termasuk menyusun secara kolektif program bimbingan yang bersifat komprehensif. 2. Mengusahakan bentuk-bentuk pembinaan intern yang intensif melalui rapat rutin, insidental, konferensi kasus, dan sebagainya.
3. Mengkoordinasikan bentuk kegiatan bimbingan konseling dengan kegiatan guru bidang studi. 4. Mengusahakan saran prasarana yang dibutuhkan oleh bimbingan konseling. 5. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain di luar sekolah yang berhubungan dengan bimbingan konseling. 6. Mengusahakan dan membina bentuk kerjasama bimbingan konseling antara sekolah dalam berbagai bentuk dan pengalaman. 7. Mendorong para petugas bimbingan konseling untuk melaksanakan tugasnya, serta menciptakan situasi yang menggairahkan kerja petugas bimbingan konseling. 8. Menggali berbagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan bimbingan konseling. 9. Mengawasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Selanjutnya ada konselor. Tugasnya 1. Mengkoordinasikan penyusunan program bimbingan konseling. 2. Memberikan garis-garis kebijakan umum kegiatan bimbingan konseling. 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan bimbingan konseling. 4. Memberikan laporan kegiatan kepada kepala sekolah. 5. Membantu siswa dalam memahami dan menyesuaikan diri sendiri, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. 6. Menyelenggarakan pertemuan dan mengadakan konsultasi dengan guru, wali kelas, dan staf sekolah lainnya tentang masalah perkembangan pribadi siswa. Yang ketiga ada wali kelas. Tugasnya pertama, mengumpulkan data tentang siswa. 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi siswa di kelas. 3. Menyelenggarakan diagnosa kesulitan bagi belajar siswa. 4. Membantu memberikan informasi kepada siswa. 5. Menyelenggarakan bimbingan kelompok. 6. Berpartisipasi aktif dalam konferensi kasus. 7. Mengadakan penilaian prestasi belajar siswa dan menyampaikan kepada konselor. 8. Menunjukkan siswa yang bermasalah kepada konselor untuk memperoleh bantuan profesional. Yang keempat ada guru. Tugasnya 1. Turut aktif dalam membantu melaksanakan bimbingan konseling. 2. Memberikan informasi tentang siswa kepada konselor. 3. Memberikan layanan pengajaran. 4. Berpartisipasi dalam konferensi kasus. 5. Meneliti kesulitan dan kemajuan belajar siswa. 6. Membantu memecahkan masalah siswa sesuai kewenangannya. 7. Menunjukkan siswa bermasalah kepada konselor.
Kelima, ada petugas administrasi bimbingan konseling. Tugasnya: 1. Mengisi kartu pribadi siswa dengan data-data siswa baik tentang pribadi, sekolah, maupun lingkungan siswa. 2. Mengelola data pada tempat yang telah disediakan. 3. Membantu proses pengumpulan data dan mempersiapkan laporan bimbingan konseling. 4. Menyelenggarakan surat-surat dan pembukuan berkaitan dengan program bimbingan konseling. 5. Menyampaikan alat-alat pengumpulan data siswa. 6. Menata serta memelihara ruangan bimbingan konseling. Demikian penjelasan tugas saya mengenai organisasi dan manajemen bimbingan konseling. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.